Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Tama dalam Ada Apa Gerangan 2. Bagaimana kabar kalian? Semoga selalu diberikan kesehatan dan juga rezeki yang cukup. Kita jumpa lagi di Ada Apa Gerangan 2, di mana di sini saya akan khusus membacakan cerita-cerita mistis bersambung. Dan kita akan lanjutkan lagi cerita sebelumnya tentang Sentot dan Edi berpetualang di sebuah desa yang bernama Desa Siluman. Di sana mereka berdua harus membantu untuk memecahkan sebuah misteri tentang desa siluman tersebut. Nah, seperti apa kelanjutan ceritanya? Langsung saja kita simak. Teman-teman, ada apa gerangan? Ceritanya mulai dari sini. Malam telah turun sempurna. Langit gelap tak berbintang dan udara di desa seperti menahan nafas. Di dalam rumah Pak Lurah, suasana masih terasa hangat selepas acara pernikahan sederhana Ustadz Imron dan Ayudia. Hanya segelintir orang yang tahu bahwa malam ini bukan malam biasa. Malam ini adalah batas waktu sebelum kekuatan kegelapan mengambil langkah terakhir mereka. Ustadz Imron dan Ayudia telah masuk ke dalam kamar, ditemani lirih doa dan kecanggungan malam pertama. Lampu redup menemani mereka, seolah memberi isyarat bahwa waktu mereka untuk bersama telah dimulai. Di ruang tengah, Sentot duduk bersila di atas karpet. Tubuh kecilnya tegap dan mata bulatnya memandangi pintu kamar dengan waspada. Di sebelahnya, Edi mondar-mandir. Tangannya memegang golok pusaka yang sudah dibalut dengan kain kafan tua agar tetap suci dari najis. "Tot, kamu yakin mereka nggak bakal bisa masuk?" tanya Edi, suaranya pelan namun bergetar. Sentot tak menjawab seketika. Ia hanya menutup mata sebentar lalu membuka kembali. "Selama Sentot main di sini, mereka nggak bakal nyentuh Ayudia. Tapi malam ini anginnya beda, Ed. Aku bisa ngerasain." Suara angin tiba-tiba bergemuruh, seperti hembusan ribuan bisikan dari arah hutan. Daun-daun kering yang ada di pekarangan berputar cepat di udara, membentuk pusaran kecil di bawah cahaya bulan yang kini tampak sayu, seperti diselimuti kabut tipis berwarna kelabu. Lampu minyak yang tergantung di sudut rumah bergoyang-goyang. Nyalanya menari tidak wajar. Lalu terdengar suara gemeretak dari langit-langit, seperti kuku-kuku tajam menggaruk dari atas atap. Tiba-tiba angin berhenti, benar-benar berhenti. Seluruh udara seperti menghilang dari bumi. Keheningan total menyelimuti rumah Pak Lurah. Bahkan suara jangkrik pun mendadak lenyap. Edi menegakkan kepala, nafasnya tertahan, sementara Sentot menggertakkan gigi. Tiba-tiba, sebuah bola api raksasa muncul dari langit di arah hutan. Warnanya merah menyala, bercampur oranye kekuningan, melesat membelah langit dengan suara menggelegar seperti auman petir dicampur lolongan serigala. "Edi, nunduk!" teriak Sentot sambil menubruk Edi ke lantai. Bola api itu menghantam bagian genteng rumah, menciptakan ledakan besar yang memecahkan malam. Cahaya merah membanjiri seluruh rumah. Jendela pun bergetar, dan genteng bagian belakang rumah terangkat, lalu terbakar seketika. Namun, sesuatu menahan bola api itu. Seketika, ledakan tidak menyebar ke dalam rumah, tapi seperti tertahan oleh dinding yang transparan. Tameng gaib buatan Kiai Hasim. Saat bola api menghantam batas itu, ia memantul ke atas dan meledak di langit dengan kilatan merah menyilaukan. Dari ledakan itu, percikan api berjatuhan seperti hujan neraka. Namun sebelum menyentuh tanah, semuanya lenyap terbakar oleh energi dari pagar gaib. Edi dan Sentot terengah-engah di lantai. Apa itu barusan?" Edi bangkit dengan lutut gemetar. Sentot memicingkan mata. Di luar jendela terlihat bayangan hitam besar melayang-layang perlahan mendekat dari arah hutan.
Itu bola api kiriman Condro Sungsang, Ed. Tanda mereka datang semua. Bukan cuma siluman biasa. Ini pasukan inti. Lantai rumah bergetar. Suara bisikan muncul dari celah-celah papan lantai. Jendela berembun dari dalam, tapi embun itu merah darah. Dinding rumah seolah ditiup dari luar, mendorong perlahan-lahan, seperti ada makhluk raksasa yang hendak masuk tapi tidak bisa. Sentot berdiri, mata kecilnya berubah hijau terang. Aura dari ibunya, Sukma Dewi, mulai terpanggil. Kamu jagain jendela belakang, Ed. Yang depan siapa? Aku. Suara dari luar semakin jelas. Suara cakaran, suara makhluk mendengus dan mencakar bumi. Mereka tahu malam ini pertarungan antara terang dan gelap dimulai. Tepat saat pengantin baru itu tengah menapaki awal kehidupan barunya. Tiba-tiba dari luar rumah terdengar suara semacam lolongan panjang yang bukan suara manusia, juga bukan suara binatang hutan. Edi spontan menoleh ke arah jendela, matanya membelalak. Tot, itu apa? Bisik Edi sambil menelan ludah. Sebelum Sentot sempat menjawab, rumah berguncang pelan, seperti digoyang dari luar. Lalu suara langkah kaki yang bukan manusia, berat dan ada banyak, puluhan, bahkan ratusan. Dari celah jendela tampak bayangan-bayangan hitam mengelilingi rumah. Mereka bukan manusia. Sebagian berwujud besar seperti gorila dengan kepala kambing, yang lain melayang tanpa kaki, dan sebagian hanya mata merah bersinar dalam kegelapan. Mereka bergerak liar, melingkar-lingkar seperti kawanan serigala mengincar mangsa. Suara bisikan keras dan tawa menyeringai mulai terdengar di balik dinding. Suara benda keras menghantam pintu depan. Suara jendela diketuk-ketuk, kadang ditendang. Tapi rumah itu bertahan. Pagar gaib Kiai Hasim masih bekerja. Di kursi panjang dekat ruang tamu, Kiai Hasim duduk bersila. Tasbih berputar cepat di jari-jarinya. Mulutnya terus komat kamit membaca ayat-ayat suci dengan suara mantap. Keringat mengucur di keningnya. Matanya sesekali melirik ke arah pintu, namun zikirnya tak putus. Sementara itu, Sentot yang sebelumnya gagah dan beringas saat menghadapi Condro Sungsang, kini sudah berubah drastis. Wajahnya pucat, tubuhnya gemetar. Ed, kok banyak banget yang datang ya? Itu yang di pojokan ada yang bawa kepala kerbau. Aku takut, Ed. Kamu kan Sentot, man. Di mana kekuatanmu kemarin? Bulannya tak datang lagi, Ed. Edi mencoba menahan tawa meski ketegangan menyelimuti seisi rumah. Tadi katanya mau melindungi mama pakai seluruh jiwa raga. Kok sekarang malah meringkuk kayak cacing kehujanan? Sentot merunduk dan memeluk lengan Edi erat-erat. Ini beda, Ed. Ini siluman semua. Ada yang kepalanya api, ada yang buntutnya cacing, ada yang matanya 100. Aku ngeri banget. Sentot memang belum bisa mengendalikan kekuatannya, karena kemampuannya akan muncul ketika sedang dilanda amarah yang mendalam saja. Tiba-tiba dari langit meluncur sebuah bola api besar, membelah udara malam yang pekat. Bola api itu menabrak atap rumah, menyebabkan dentuman hebat dan semburan cahaya merah membakar langit malam. Tapi sebelum bisa menembus atap, pagar gaib melindungi rumah seperti kubah tak kasat mata. Bola api itu terpental dan meledak di udara. Ledakannya menggelegar dan menggetarkan jendela. Sentot berteriak kecil dan langsung bersembunyi di balik tubuh Edi. Itu meteor ya, Ed? Jangan-jangan alien? Edi yang mulai berkeringat ikut bersandar ke dinding. Bukan alien, Tot. Itu mungkin yang nyerang waktu kamu di gua juga. Sentot mengintip dari balik bahu Edi. Mulutnya komat kamit. Jay, Gunawan, kalian terlalu cepat pulang. Ayo cepat kesini. Bawa pasukan. Bawa siapa, kek? Namun tidak ada jawaban dari telepatinya. Mungkin Jay dan Gunawan yang saat ini entah ada di mana.
Di luar rumah, para demit mulai melolong. Mereka menyanyikan kidung-kidung gaib, bait-bait pemanggil arwah, seolah menyihir langit agar membuka jalan masuk. Beberapa di antara mereka menaburkan abu hitam di sekeliling rumah. Teriakan dan suara pintu digedor semakin keras. Kiai Hasyim mengangkat tangan tinggi-tinggi. Suaranya meninggi. Ya Allah, lindungi hamba-hambamu dari kejahatan para jin dan manusia yang zolim. Turunkan tentara langitmu. Tiba-tiba hembusan angin masuk melalui celah rumah. Tapi angin itu sejuk, menenangkan. Kiai Hasyim menarik nafas lega. Sentot yang melihat semua itu berbisik, aku nggak kuat kalau semua demit itu masuk. Kita bisa mati digoreng rame-rame ini. Edi mengangguk. Ya udah, kita jaga aja sebaik mungkin. Gak usah digoreng, nanti kamu jadi ular goreng beneran. Sentot memasang wajah kecut. Aku kan masih kecil, masa kecil jadi korban terus? Lalu dia menoleh ke pintu kamar Ustadz Imron dan Ayudia. Mereka harus cepat-cepat selesaikan. Jangan kelamaan merawaninya. Nanti keburu rumahnya kebakar. Edi langsung menegur. Hus, gak sopan ngomong gitu. Fokus jagain aja. Ini malam yang panjang, Tot. Dan benar, malam itu belum selesai. Ribuan siluman dan pasukan gaib dari Condro Sungsang telah mengepung. Mereka menunggu celah. Mereka menunggu kealpaan manusia, walau sedetik. Karena malam itu adalah malam ujian, malam terakhir untuk merebut Ayudia. Di luar rumah Pak Lurah yang kini dibalut kabut mistis dan cahaya kemerahan dari langit, penuh asap dan awan hitam, sosok Cokro Sungsang berdiri tegak di atas pohon randu tua. Sosoknya tinggi besar, mengenakan jubah hitam panjang yang seolah terbuat dari bayangan, dengan sorban kotor melilit kepalanya. Wajahnya penuh luka dan retakan, seperti tanah kering di musim kemarau. Dan dari matanya menyala api kebencian yang menyala-nyala. Di sisi bawah pohon berdiri Condro Sungsang, anak laki-laki misterius yang selama ini tampil polos, namun menyimpan kegelapan dalam dirinya. Wajahnya kini memerah karena amarah. Matanya berkilat, mulutnya cemberut seperti anak kecil yang direbut mainannya. Bopo, mereka mengawinkannya. Mereka mengambil milikku, teriak Condro. Suaranya menegang, suara anak kecil tapi melengking menggetarkan tanah. Cokro Sungsang turun perlahan dari pohon. Langkahnya berat seperti serigala tua yang lapar darah. Anakku, ini malam terakhir. Bila kau tidak rebut dia sekarang, maka semua yang kau perjuangkan akan hilang. Jika kau gagal, kekuasaanmu di dunia siluman akan dirampas. Kau harus jadi lebih dari manusia, lebih dari jin. Condro Sungsang menggertakkan giginya. Dia menoleh ke arah rumah Pak Lurah yang tertutup pagar gaib. Tangannya bergetar, bukan karena takut, tapi amarah yang membakar tubuh kecilnya. Aku ingin dia. Aku akan buat mereka semua menyesal. Lalu tubuh kecil Condro Sungsang mulai berubah. Urat-urat hitam merambat dari ujung jemarinya ke seluruh tubuh. Suara-suara gaib muncul dari tanah di sekelilingnya, seperti bisikan para arwah yang menyeru dari mereka. Tubuh mungilnya menggembung perlahan. Kepalanya memanjang, matanya menjadi 4, bersinar hijau terang. Kulitnya menebal seperti sisik naga. Dan dari punggungnya tumbuh duri-duri tajam. Kakinya mencengkram tanah menghancurkan bebatuan. Nafasnya mengepul, bukan uap, tapi asap bau belerang dan darah. Aku adalah Condro Sungsang, anak pemimpin kegelapan. Aku akan rebut milikku. Suara itu menggema ke seluruh penjuru desa. Tanah bergetar, angin seperti berteriak, dan semua pasukan siluman bersujud di hadapannya. Mereka meraung dan memukul-mukul dada, memuji kehadiran sang pangeran kegelapan. Cokro Sungsang tersenyum bangga, matanya bersinar merah. Inilah warisanku, inilah pewaris tahta gelap. Sementara itu di dalam rumah,
Edi dan Sentot yang merasakan energi dahsyat dari luar mulai ketakutan. "Ed, itu suara siapa?" tanya Sentot dengan mata membelalak. Edi menelan ludah. "Chandra Sungsang, Tot. Sana keluar, ajak main gundu lagi." "Bukan aku nggak mau, Ed, tapi aku malas kalau menang terus." Kiai Hasim membuka mata dan bergumam pelan. "Na'udzubillahi min dzalik. Jin Ifrit sedang dibangkitkan. Malam ini bukan main-main." Di luar langit bergetar, petir menyambar ke segala arah. Chandra Sungsang yang kini sudah menjadi makhluk tinggi menjulang dengan 2 tanduk menyembul dari kepala, bersiap menghantam pagar gaib rumah Pak Lurah. "Serahkan dia padaku, atau rumah ini akan hancur jadi debu." Angin berdesir semakin keras, seperti raungan makhluk halus yang marah. Malam itu tidak seperti malam biasa. Ia bagai malam penghakiman, dengan langit terbuka memperlihatkan kengerian yang tidak bisa dijelaskan logika manusia. Kiai Hasim melangkah perlahan keluar dari pintu rumah yang sudah retak dan berderak. Sorban putihnya berkibar, ditiup badai yang tak terlihat sumbernya. Wajahnya tenang tapi penuh keteguhan. Setiap langkahnya terasa berat, seakan bumi sendiri mencoba menahannya, memberi peringatan akan bahaya di depan. Dari halaman rumah, Chandra Sungsang berdiri tegak. Wujudnya menjulang seperti raksasa jin dalam legenda. Mata hijaunya berkilat, tubuhnya mengeluarkan asap pekat, dan aura kegelapan menyelimuti seluruh pasukan siluman di belakangnya. Ribuan mata dari para demit, roh penasaran, jin berwajah rusak, hingga makhluk tak bernama, semua mengawasi dari semak, dari atap, dari udara. Kiai Hasim tidak gentar. Ia berdiri tepat di tengah halaman, mengangkat kedua tangan. Suaranya mulai lirih tapi mantap, membaca doa penolak bala, zikir pelindung yang selama ini menjaga rumah dan desa dari kehancuran. "Allahu Akbar, la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah." Tapi tepat ketika doa itu mulai menggema ke seantero pekarangan, tanah bergetar keras. Suara seperti raungan naga dari dalam bumi mengguncang udara. Semua makhluk, manusia dan siluman, seketika menoleh ke arah pohon randu tua di samping rumah Pak Lurah. Pohon yang telah berdiri ratusan tahun, besar dan kuat, akar-akarnya merambat hingga ke dasar sumur tua. Tiba-tiba, dari akar hingga pucuk, pohon randu itu bergetar liar seperti dicekik kekuatan tak kasat mata. Suara keretakan batangnya memekakkan telinga, dan dalam satu hentakan, pohon itu tumbang. Ranting-ranting tajam menyambar udara, debu dan daun berterbangan, dan batang besarnya jatuh tepat ke arah Kiai Hasim. "Allahu Akbar." Suara hantaman menghancurkan malam. Kiai Hasim tak sempat menghindar. Tubuhnya tertimpa batang pohon setebal pelukan 4 orang dewasa. Darah mengalir pelan di bawah remang cahaya bulan, membasahi tanah yang selama ini ia jaga dengan doa dan ilmu. Suara zikirnya terhenti. Langit menjadi lebih gelap, seolah turut berduka. Dari dalam rumah terdengar jeritan. Edi menahan nafas, menahan tangis, sementara Sentot berdiri diam. Wajahnya pucat pasi, matanya berlinang, tapi mulutnya tak bisa berkata apa-apa. Pak Lurah Badrio yang baru saja berdiri berlutut lunglai dan berbisik lemah. Kiai, tidak." Kematian Kiai Hasim adalah pukulan telak. Ia adalah penjaga iman di tengah badai kegelapan. Dan kini, tanpa pelindung utama, rumah Pak Lurah tak lagi sepenuhnya aman. Chandra Sungsang tertawa, suaranya menggema ke seluruh lembah. Suasana rumah Pak Lurah semakin kacau. Setelah pohon randu menimpa Kiai Hasim dan membunuh sang penjaga spiritual desa itu, angin berubah menjadi aroma busuk tanah basah dan bangkai. Tidak lama kemudian, dari balik kegelapan pekarangan dan celah tanah yang merekah sendiri, ratusan tangan mulai menyembul keluar.
tanah-tanah di halaman, jalanan desa siluman, bahkan kebun belakang rumah, semuanya bergetar, lalu pecah seperti bisul yang menganga, memuntahkan satu demi satu sosok mayat hidup. Wajah mereka remuk, daging mengelupas, pakaian sobek-sobek. Sebagian mengenakan seragam zaman penjajahan, lainnya mengenakan pakaian adat Jawa yang sudah lapuk dan berlumur tanah. Mereka berjalan terseok dengan mata kosong menyala merah, geram dan mengeram tanpa suara yang jelas. Tapi gerakan mereka satu tujuan, menuju rumah Pak Lurah. "Pak Lurah!" teriak Edi yang berdiri di jendela. "Mereka bangkit! Mereka semua bangkit!" Pak Lurah Badrio tak membuang waktu. Bersama Edi, mereka berlari ke pintu utama dan dengan tergesa-gesa menutup rapat-rapat. Mereka mendorong lemari tua, meja, kursi, apapun yang bisa menahan serbuan dari luar. "Cepat, pindahkan bifet itu ke sini!" seru Edi sambil menggiring kursi besar ke depan pintu. Pintu berderak kencang saat puluhan tangan mayat mulai memukul, mencakar, dan mengguncangnya dengan paksa. Teriakan dan erangan keras bersaut-sautan dari luar. Rumah yang biasanya hangat kini berubah menjadi benteng pengepungan. Namun tiba-tiba terdengar suara ceria dan penuh kepolosan dari arah belakang. Terlihat Sentot membuka pintu samping rumah dan memberikan informasi. "Edi, di sini juga ada, banyak banget mayat hidupnya." Edi dan Pak Lurah spontan menoleh dengan mata melotot. Di sana, di ambang pintu samping yang terbuka lebar, berdiri Sentot dengan ekspresi bingung sambil menunjuk halaman samping rumah. Di baliknya, belasan mayat hidup lain mulai merangkak masuk. Ada yang kepalanya terbalik, ada yang berdiri tanpa kaki, dan hanya menyeret tubuhnya dengan tangan panjang. "Tot, tutup pintunya!" teriak Edi panik. Pak Lurah langsung berlari sambil membawa rak sepatu dan menabrakkan badannya ke daun pintu. Edi menyusul dengan membawa jemuran lipat dari dalam. Dan mereka berdua menutup dan mengganjal pintu samping itu dengan segala cara. Sentot hanya mematung, lalu berkata lirih dengan mata berbinar. "Mereka berbahaya, Ed. Kalau bahaya kenapa dibuka pintunya? Kalau pintunya ditutup, mana aku bisa lihat kalau ada mereka di luar?" "Ya nggak perlu dilihat." Edi mengelus dada, wajah penuh keringat dan debu. "Itu mayat beneran." Sentot mencibir, lalu mengangguk sambil duduk di pojok ruang tamu, memeluk guling dan berkata, "Kalau gitu, kita jangan buka pintu-pintu lain ya. Nanti mayatnya masuk semua. Kan emang gitu harusnya dari tadi. Kamu ngapain buka pintu?" Di tengah suasana mencekam, pintu kamar Ayudhya terbuka perlahan, berderit pelan menandai berakhirnya malam yang penuh cobaan. Ustadz Imron melangkah keluar dengan wajah tenang, namun sorot matanya waspada. Di belakangnya, Ayudhya duduk di tepi ranjang, wajahnya kalem tapi lelah. Momen itu seperti isyarat dari langit. Pernikahan telah sah, malam pertama telah usai, dan kesucian yang dicari Condro Sungsang tak lagi bisa direnggut. Namun, justru itulah titik api dari amarah yang membakar seluruh langit desa siluman. Di luar rumah, Condro Sungsang yang sedari tadi meradang, menggigit bibir dan menahan amarahnya, merasakan semuanya lenyap dalam satu hembusan waktu. Ia berteriak kencang ke udara malam, teriakan yang tidak seperti anak kecil, tapi seperti suara dua makhluk bertumpuk, satu bocah jin dan satu iblis purba. Langit bergetar, petir menyambar ke arah tanah, namun tidak membakar, melainkan membelah bumi. Ratusan demit dan mayat hidup langsung berlutut dan gemetar menyaksikan perubahan wujud pemimpin mereka. Kemudian, pintu utama rumah Pak Lurah dijebol dengan satu hentakan telapak tangan Condro Sungsang. Papan-papan kayu melayang seperti potongan lidi. Lemari dan bifet yang mengganjal terpental, hancur, dan menimpa dinding. Asap hitam dan uap panas masuk bersamaan. Dan dari balik kehancuran itu, tampak sosok Condro Sungsang berdiri diam. Tapi kali ini, dia bukan hanya bocah bermata merah.
Tubuhnya berubah drastis. Tingginya kini setara orang dewasa. Kulitnya kelam legam, berkilau seperti batu obsidian. Rambutnya berubah menjadi sulur-sulur asap hitam yang menjuntai dan mengepul di ujung-ujungnya. Dia tak bicara sepatah kata pun. Semua orang membeku. Pak Lurah menggenggam tangan istrinya. Edi berdiri menahan Sentot yang mulai berjalan maju. Ayudia berdiri di balik Ustadz Imron yang kini merapal doa dalam hati sembari menghadapi sosok keburukan paling nyata yang pernah ia lihat. "Kenapa?" Condro Sungsang akhirnya berbicara dengan suara serak dan penuh luka. "Kalian ambil milikku. Ayudia harusnya jadi permulaan kebangkitanku." Suasana hening, hanya suara erangan demit dan rintik hujan yang mulai turun perlahan. Tubuh Ustadz Imron tiba-tiba terangkat ke udara tanpa disentuh. Lehernya seperti dicekik oleh tangan gaib. Wajahnya merah kebiruan. Kedua tangannya mencoba mencengkram sesuatu di lehernya, tapi tidak ada yang bisa disentuh. Semua orang hanya bisa menyaksikan. Tidak ada yang cukup cepat untuk menolong. Suara tulang punggungnya menghantam tembok dan tubuh sang ustadz terhempas keras ke lantai. Seketika darah mengalir dari sudut bibirnya. Matanya terbuka, tapi pandangannya kosong. Nafasnya tersengal antara sadar dan tidak sadar. Ayudia yang melihatnya langsung berteriak histeris. Dia berlari tanpa pikir panjang, menyelinap melewati Edi dan Pak Lurah, lalu berlutut di samping tubuh Ustadz Imron. Dengan kedua tangannya, ia mengangkat kepala suaminya, memeluknya erat sambil menangis keras. Darah membasahi kerudungnya, tapi ia tak peduli. "Apa kau tidak puas, Condro Sungsang? Kau sudah membunuh suamiku sebelumnya. Sekarang kau mau apa lagi?" Tangisnya tak lagi tertahan, penuh amarah dan kepiluan. Suara isaknya bergema di tengah rumah yang retak dan penuh asap gaib. Condro Sungsang tidak menjawab. Ia hanya berdiri beberapa langkah dari mereka, menatap dengan mata menyala merah. Wajahnya kini lebih seperti topeng iblis yang murka. Nafasnya terdengar berat, dan dari sekujur tubuhnya keluar percikan api dan asap. Demit dan siluman di belakangnya tampak menggeliat kegirangan, haus darah, tapi mereka tak bergerak karena belum ada perintah. "Kau merusak semuanya," geram Condro Sungsang. Suaranya berat dan terdistorsi. "Aku adalah warisan dendam. Kau membunuh masa depanku." Sentot berdiri kaku. Tubuh kecilnya gemetar, tapi matanya mulai menyala kembali. Nafasnya mulai berat. "Cukup, Condro," gumam Sentot pelan, lalu lebih keras. "Kalau kau mau menghancurkan semua, kau harus lewati aku." "Bukankah tugasmu itu sudah selesai? Ini sudah bukan urusanmu lagi. Ini adalah urusan keluarga Sadewo dan Badriyo. Sadewo telah gagal memenuhi hakmu supaya kau membantunya. 7 tumbal yang dijanjikan dan seorang perawan telah yatim. Tidak ada yang ditepati kan? Jadi untuk apa kau masih mengurusi hal ini?" Sejenak Condro Sungsang terdiam. "Kau bisa memilih untuk menjadi raja yang baik, Dro. Walaupun tidak setampan aku, tapi kamu punya kekuatan besar untuk membuat desa ini kembali damai seperti ratusan tahun lalu." Condro Sungsang tampak berpikir tentang kata-kata Sentot. Sepertinya ia mulai terpengaruh. Di tengah kepanikan dan suasana rumah yang mencekam, tiba-tiba terdengar suara langkah cepat dari belakang. Dan sebelum siapapun bisa bereaksi, Sadewo muncul dari bayang-bayang lorong rumah. Dengan wajah penuh amarah dan mata menyala dendam, ia mencabut keris pusaka dari balik jubahnya. "Dendam bapakku harus kau tebus." Dalam satu gerakan cepat, keris itu ditusukkan ke punggung Pak Badriyo. Suara logam tajam menembus daging disertai jeritan pilu menggema di seluruh ruangan. Pak Lurah terhuyung. Darah mengucur deras dari punggungnya, dan ia jatuh tersungkur, tepat di hadapan Busri yang menjerit histeris. Namun, sebelum Joko Lindu sempat melompat ke arah Busri untuk menghabisinya,
Tubuhnya terpental keras ke dinding. Suatu kekuatan gaib menahannya. Kekuatan Condro Sungsang. Semua mata kini tertuju pada Condro Sungsang yang berdiri di ambang pintu. Matanya menyala terang dengan sorot pengkhianatan. "Kalian gagal!" Suaranya berat, menakutkan, dan terdengar menggema. "Tumbal ketujuh belum sempurna. Perawan suci sudah bukan lagi milikku. Maka kalianlah bayaran atas semua ini." Sadewo dan Joko Lindu menoleh dengan panik, namun terlambat. Dengan gerakan satu tangan, Condro Sungsang melempar keduanya keluar rumah dengan kekuatan yang luar biasa. Tubuh mereka menghantam tanah desa siluman yang kini seperti neraka terbuka. Retakan tanah menyala merah, dan makhluk-makhluk dari kegelapan mulai muncul dari dalamnya. "Bangsaku, ambil mereka!" Seketika ratusan makhluk mengerikan berwujud separuh tengkorak, bertaring, bersisik, dan bersayap menyerbu Sadewa dan Joko Lindu. Mereka mengerumuni seperti semut menemukan daging segar. Jeritan Sadewa dan Joko Lindu menggema di tengah malam, diselingi suara tulang yang patah, daging yang tercabik, dan tawa liar dari siluman haus darah. Tak tersisa, tak ada tubuh, tak ada tulang, hanya tanah yang bergetar dan darah yang menyerap ke dalam bumi. Semua yang menyaksikan dari rumah hanya bisa membeku dalam ketakutan. Di tengah jeritan dan kekacauan yang baru saja mereda, semua mata kini tertuju pada tubuh Pak Badrio yang tergeletak berlumuran darah. Bu Sri memeluk tubuh suaminya erat-erat sambil meratap, sedangkan Ayudhya hanya bisa menangis pilu di sisi Ustadz Imran yang masih lemah, bersandar di dinding. Edi duduk lemas, wajahnya pucat memandangi kenyataan pahit yang tak bisa dihindari. Pak Lurah, sosok yang dihormati dan menjadi penyangga desa, perlahan menghembuskan nafas terakhirnya. "Pak, jangan tinggalkan kami!" Suara Bu Sri menggema dalam kesunyian yang memekakkan. Namun, di sela keheningan yang tragis itu, muncul suara lembut seperti anak kecil yang bicara dari bayangan kabut di ujung ruangan. Condro Sungsang kini kembali dalam wujud bocah kecil berwajah polos, berjalan perlahan menghampiri Sentot. Matanya sudah tak menyala, wajahnya seperti tak menyimpan dendam ataupun amarah. "Sentot," katanya dengan suara datar namun penuh harap, "apa kau bisa sering main ke sini untuk adu gundu denganku?" Sentot menoleh, menatap Condro Sungsang dengan pandangan campur aduk. Ada kesedihan, ada juga rasa iba. Ia mengusap hidungnya sendiri, lalu menjawab dengan senyuman khas bocah, "Tentu, asal kau siap kehilangan semua gundumu." Condro Sungsang tertawa kecil, tawa anak-anak yang terdengar mengambang di udara yang dingin dan suram malam itu. Ia menunduk sejenak, lalu berbalik badan dan melangkah menuju kabut yang perlahan menelannya. Tanpa jejak, tanpa suara, ia menghilang. Yang tertinggal hanyalah kesunyian yang menyesakkan dan ratap tangis keluarga Pak Badrio. Wajah-wajah pucat dan tubuh-tubuh lelah berdiri mematung di tengah rumah yang kini tak lagi hanya menyimpan kenangan bahagia, tapi juga duka mendalam. Pak Lurah Badrio telah tiada. Pagi itu langit desa siluman tampak sendu. Matahari muncul malu-malu di balik kabut tipis yang masih menggantung, seolah ikut berkabung. Warga desa berkumpul dalam diam, berjalan pelan menuju pemakaman. Di antara barisan terlihat keranda Pak Badrio dan Kiai Hasim diusung dengan penuh hormat, dibalut kain putih dan doa-doa yang lirih. Kematian Pak Lurah bukan hanya kehilangan seorang pemimpin, tapi juga menjadi penutup dari kisah dendam yang telah membelenggu desa selama puluhan tahun. Sadewo dan Joko Lindu telah lenyap, terbunuh oleh kekuatan yang mereka bangkitkan sendiri. Dendam tua antara Mbah Yatin dan Mbah Abioso akhirnya berakhir, namun meninggalkan luka dan pelajaran pahit. Saat manusia ingin berkuasa,
maka iblis pun akan bersedia membantu, meski dengan harga yang harus dibayar sangat mahal. Saat liang lahat ditutup perlahan, Busri dan Ayudhya menunduk. Air mata mereka jatuh dalam keheningan. Ustadz Imron berdiri di sisi makam menatap ke depan. Kini tanggung jawab pemimpin desa siluman berada di pundaknya. Pemimpin baru yang tidak berasal dari keturunan pendiri, tapi dari kepercayaan dan harapan warga akan masa depan yang lebih damai. Sementara itu, di depan rumah yang kini sunyi, Sentot, Edi dan Mama bersiap pulang ke Demak. Sepeda motor tua milik Edi sudah berbunyi batuk-batuk khasnya, seperti protes ingin istirahat lebih lama. Sentot kali ini duduk di tengah, memeluk tas kecilnya, dan mengenakan helm kebesaran yang menutupi setengah wajahnya. Namun, sebelum mereka pergi, tiba-tiba kabut tipis di bawah pohon trembesi bergoyang, dan muncullah Condro Sungsang, masih dengan wajah anak kecil. Matanya kini tidak menyala, namun menyiratkan harapan. "Sentot, kau janji mau main gundu lagi kan?" katanya dengan suara anak kecil. Sentot tersenyum mengangguk dramatis. "Bisa, asal aku diongkosi, dikasih telur rebus, tempat tidur kayak hotel, dan TV menyala 24 jam. Condro Sungsang mengerutkan dahinya, mendelik kecil, lalu mendesah panjang. "Ya udahlah, gak usah kesini lagi aja, Tot." Mereka tertawa sebentar, lalu kabut menyelimuti tubuh Condro Sungsang yang perlahan menghilang dari pandangan. Sepeda motor pun melaju pelan, meninggalkan desa siluman. Angin berhembus lembut menyapu pepohonan. Kini desa itu tak lagi diselimuti dendam, tapi diisi dengan harapan baru. Di tengah lautan luas yang biru kehijauan, 2 ekor ular kecil tampak melayang-layang malas di atas air. J dan Gunawan, 2 makhluk gunung lawu yang kini tersesat. J mengibaskan ekornya sambil menggerutu. Matanya separuh merem, tampak kesal. "Gun, katanya bentar lagi sampai Gunung Lawu. Ini kita malah berenang seharian. Panas, asin, dan gak ada daratan. Lama-lama aku bisa jadi asinan ular ini." Gunawan dengan lidah menjulur dan gaya sok tenang menjawab sambil menyelam setengah badan. "Tenang, Jay, mungkin kita mendarat kejauhan dikit aja. Bisa jadi Rinjani atau malah Sulawesi." Jay mendelik. "Kok malah tambah jauh? Mas Sentot gendeng, ngelempar saudara sendiri kayak ngelempar sendal." Gunawan berputar-putar di air lalu berkata, "Kayaknya kita harus kirim sinyal bantuan, Jay." Jay menyipit. "Gimana caranya? Pakai flare? Pakai sinyal asap?" Gunawan menjulurkan lidah panjangnya ke langit. "Tolong, tolong, tolong, kita nyasar, tolong." Jay hanya bisa menggeleng pasrah sambil mengambang. "Ya Tuhan, kita beneran nyasar. Kalau bertemu lumba-lumba, aku mau numpang aja deh." "Kira-kira Mas Sentot bakal nyariin kita nggak ya, Gun?" "Aku yakin dia pasti mencemaskan kita kalau kita tak memberi kabar, Jay." "Iya ya, mungkin dia saat ini kepikiran tentang kita, Gun, dan mencari-cari di Gunung Lawu, lalu menangis meratapi kesalahannya." "Iya, Jay, aku yakin itu. Dia pasti merasa kehilangan 2 adik tersayangnya." Sementara itu, sesampainya di rumah, Sentot merebahkan diri di atas kasur empuk dan tertidur pulas karena kelelahan dan kekenyangan. Karena di jalan tadi makan bakso dan es campur di Pasar Gajah. "Aku yakin, Jay, Mas Sentot sangat khawatir sama kita," ucap Gunawan penuh keyakinan. Baiklah teman-teman, itu dia akhir dari petualangan Sentot dan Edi di desa siluman, yang akhirnya berhasil memecahkan misteri sekaligus membuat desa itu damai seperti semula. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menyimak dari episode 1 sampai episode terakhir, yang sudah menunggu setiap harinya dan bersabar untuk menyelesaikan cerita ini. Terima kasih sekali lagi untuk yang sudah subscribe channel ini.
Oh iya, ada ide apa lagi nih untuk cerita selanjutnya? Langsung tuliskan aja di komentar ya. Dan sekarang saya Tama harus pamit. Kita jumpa lagi di episode selanjutnya. Tetap semangat, jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku tahu kau merinduku, aku tahu kau menangisiku, aku tahu kau tak relakanku. Aku sama namun hanya membisu. Dari atas sini ku masih bisa memandangmu, meski dengan air mata darah penuhi gaunku. Gaun putih ini perlahan memerah seiring ku tak tentu arah. Gaun putih ini perlahan lusuh seiring kau dan aku jauh. Di jalan ini, di antara ilalang tinggi, kau pernah membawa diri ini. Di jalan ini pula tubuhku mereba berdarah mati dan mereka lari. Di jalan ini, di antara ilalang tinggi, kau pernah membawa diri ini. Di jalan ini, pula tubuhku mereba berdarah mati dan mereka lari. Di jalan ini, di antara ilalang tinggi, kau pernah membawa diri ini. Di jalan ini, pula tubuhku mereba berdarah mati dan mereka lari. Di jalan ini, di antara ilalang tinggi, kau pernah membawa diri ini. Di jalan ini pula tubuhku mereba berdarah mati dan mereka lari. Di jalan ini, di antara ilalang tinggi, kau pernah membawa diri ini. Di jalan ini pula tubuhku mereba berdarah mati dan